Megawati Hanggestru Pertiwi menatap amplop putih di tangannya, matanya menajam, berusaha membaca makna di balik logo Besiktas yang tercetak di atasnya. Di ruang ganti yang sunyi, suara napasnya sendiri menggema, seolah menandakan badai yang akan datang. Undangan eksibisi di Turki, katanya. Tapi bagi Megawati, ini bukan sekadar pertandingan persahabatan, ini jebakan, perang mental yang dikirimkan dengan kertas tebal dan cap resmi. Desas-desus tentang Besiktas sudah lama berhembus di telinga para pemain Asia. Tim bertabur pemain bintang Eropa itu terkenal bukan hanya karena spike kerasnya, tetapi juga reputasi main kotor di lapangan. Beberapa mantan pemain Korea pernah pulang dengan cedera parah dan rahang retak. Sekalipun, Megawati tidak pernah gentar pada nama besar, tapi kali ini, dadanya terasa sesak oleh amarah yang belum punya bentuk. "Mega, kau yakin mau nerima?" tanya manajernya, suara lirih seperti bisikan setan di malam hujan. Megawati hanya mendengus, jemarinya meremas pinggiran amplop sampai kusut. Baginya, mundur bukan pilihan. Sekali harga diri diinjak, maka spike-nya tak akan pernah punya nyawa lagi. "Aku nggak mau dikenal sebagai speaker yang kabur," jawabnya, pelan tapi dingin. Sorot matanya menatap dinding ruang latihan, seolah melihat bayangan Dilara Aslan tertawa meremehkannya. Kabar bahwa Dilara, kapten Besiktas, meledek Megawati di wawancara radio Turki makin menambah bara di dadanya. Speaker tropis, pasti cuma bisa liburan di pantai, begitu kutipan Dilara yang viral. Megawati menahan amarahnya sendiri. Ia tahu Dilara sengaja memancingnya, ingin melihatnya tumbang di lapangan, tertekuk dengan label eksotis tapi rapuh. Hinaan itu seperti duri yang menempel di tulang. Di sudut lain ruangan, sepatu spike Megawati tergeletak menunggu disentuh. Sepatu itu sudah menemaninya menembus ribuan blok, melewati ratusan set, meredam umpatan penonton lawan. Ia menunduk, meraih sepatu itu, merasakan dinginnya sol karet. Megawati menarik napas panjang. Di balik dadanya, adrenalin sudah berdesir, tanda amarahnya mulai berubah bentuk jadi sesuatu yang lebih berbahaya. Megawati berdiri di depan kaca, menatap bayangannya sendiri. Rambutnya diikat kencang, dahinya berkeringat meski AC ruangan bekerja maksimal. Di balik tatapan kosong itu, terpancar janji pada diri sendiri, tak peduli seberapa kotor permainan Besiktas nanti, spike petirnya akan membalas semua kata-kata najis Dilara. Dia ingin Dilara tahu, tidak semua badai datang dari barat, beberapa lahir di antara hujan tropis, dan mengguncang bumi tanpa ampun. Di luar, hujan rintik mulai turun di atas aspal Turki. Megawati merapikan tasnya, melirik lagi undangan itu sebelum merobeknya menjadi dua. Baginya, undangan bukan kehormatan, ini adalah tantangan. Dan satu-satunya cara membalasnya adalah dengan membuat Besiktas bertekuk lutut. Besok, petir dari Nusantara akan menggelegar. Dan bagi Kapten Besiktas yang sombong itu, ini adalah undangan menuju neraka. Lampu sorot di ruang konferensi pers Besiktas menyorot wajah Megawati yang duduk di barisan depan. Tangannya terlipat di atas meja, jemarinya mengetuk pelan permukaan kayu, menahan gelombang amarah yang mengalir perlahan. Di seberangnya, Dilara Aslan masuk dengan langkah jumawa, diikuti dua pemain Besiktas yang tertawa pelan, seolah mereka sedang datang ke pesta dansa, bukan ke medan perang. Dilara mengenakan seragam latihan Besiktas dengan nomor punggung 7, rambut pirangnya diikat rapi, bibirnya melengkungkan senyum setengah menghina. Tanpa ragu, ia melempar pandangan ke arah Megawati, sekejap, ruangan seolah membeku. Blitz kamera berkerlipan, menangkap ketegangan dua speaker beda benua yang saling mengukur harga diri. "Ah, ini dia, speaker tropis kita," kata Dilara dengan nada seolah memuji, padahal setiap kata meneteskan racun. Wartawan Turki tertawa kecil, mikrofon bergeser mencari suaranya. Megawati tak bergeming, hanya mengepalkan tinjunya di bawah meja. "Besok kita lihat, apakah spike-nya akan menembus blokku, atau cuma menari-nari di net," lanjut Dilara, tatapannya tajam seperti pisau. Para pemain Besiktas di sampingnya tertawa lebih keras,
Salah satu menepuk bahu Dilara, menyalakan aura kesombongan yang menyesakkan dada Megawati. Manajer Megawati berbisik, menyuruhnya tenang. Tapi bagi Megawati, hinaan di depan umum seperti cambuk di punggung. Kepalanya menunduk, namun matanya menatap Dilara melalui pantulan gelas air di depannya. Bayangan musuhnya itu menari-nari di permukaan bening, seperti target yang menunggu dihancurkan. Megawati tahu, sekali ia terpancing di luar lapangan, ia akan kalah sebelum spike pertamanya. Seorang reporter Turki mengangkat tangan, bertanya dengan nada menohok. Megawati, bagaimana rasanya melawan pemain Eropa yang jauh lebih kuat? Pertanyaan itu membuat ruang konferensi pers bergemuruh oleh tawa. Dilara terkekeh, matanya berkilat puas. Megawati menarik napas panjang, berusaha meredam panas di dadanya. Ia menjawab pelan, nyaris tanpa intonasi, petir nggak pernah takut sama bangunan tinggi. Dia datang untuk merobohkannya. Sekejap, tawa mereda. Senyum di bibir Dilara terpelintir jadi sinis. Megawati menatap lurus ke depan, kedua tangannya kini mengepal di atas meja. Ia tidak peduli pada blitz kamera, pada mikrofon yang menunggu jawaban manis. Ia tahu satu hal, besok, di lapangan, tak ada kata-kata lagi. Hanya suara bola menghantam lantai dan mungkin, suara tulang rapuh kesombongan yang patah. Setelah konferensi usai, Megawati bangkit lebih dulu. Langkahnya mantap melewati Dilara yang masih duduk. Sesaat, bahu mereka bersentuhan. Dilara mencibir pelan, "Good luck, speaker pantai." Megawati menoleh, menatap mata Dilara yang dingin. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. "Jangan lupa pelindung gigi," bisiknya pelan, tapi cukup membuat Dilara menegang. Di luar, hujan petir menggema, seolah alam pun menyiapkan panggungnya sendiri. Langkah Megawati bergema di lorong beton stadion, suara sepatu spike-nya berdetak pelan seirama jantungnya yang berdentum kencang. Sorak-sorai penonton di luar sana bagai gemuruh badai, tapi di kepalanya hanya ada satu nama, Dilara Aslan. Bayangan senyum sinis Kapten Besiktas di konferensi pers masih menempel di pelipisnya, menyalakan bara amarah yang perlahan menjalar ke seluruh urat nadinya. Di ruang latihan, lampu neon menyorot sosoknya yang berdiri di bawah net. Bola-bola latihan bertumpuk di keranjang, menunggu dicabik oleh tangannya. Megawati menatap net itu lama, membayangkan tangan-tangan Besiktas yang menahan spike-nya. Tiba-tiba, ia mendengar lagi ejekan Dilara, "Speaker tropis. Liburan di pantai saja." Senyum tipis terbit di bibir Megawati, senyum dingin yang lahir dari luka harga diri. Dia memungut bola, menimbangnya di telapak tangan. Napasnya memburu. Sejenak, ia memejamkan mata. Kilasan kenangan tentang bagaimana ia dulu diremehkan, diabaikan di tim junior, dan dijuluki anak manja dari tropis muncul lagi. Tapi kali ini, hinaan itu tidak menekan kepalanya ke lumpur. Sebaliknya, justru menjadi bahan bakar. Di benaknya, spike-nya bukan lagi sekadar pukulan, tapi petir yang meledakkan semua keraguan. Megawati mengambil ancang-ancang. 1, 2, 3 langkah, lompat, tangannya terangkat, bola dihantam keras. Suara "pak" memecah sunyi ruangan, bola menukik menghantam lantai seolah menolak gravitasi. Bola itu memantul liar, terlempar jauh ke sudut ruangan. Pelatihnya, yang berdiri di pojok, terdiam. Megawati membalikkan badan, mengambil bola lain, matanya membara. "Spike petir," gumamnya. "Aku akan menyalakan badai di atas wajah Dilara." Ia terus berlatih tanpa jeda. Keringat membasahi pelipis, pundaknya memerah, telapak tangannya terasa panas seperti bara. Setiap pukulan meledak di net, menembus blok imajiner yang ia bayangkan sebagai tangan Dilara. Detak jantungnya berpacu, seolah sinkron dengan kilatan spike-nya. Pelatih menatap jam di dinding, gelisah, tapi ia tahu, tak ada yang bisa menghentikan Megawati malam ini. Biarlah amarahnya matang di antara dentuman bola. Saat bola terakhir jatuh, Megawati terduduk di lantai, napasnya terengah. Tatapannya kosong menembus langit-langit. Senyum tipis itu masih ada, namun bukan lagi senyum meremehkan dunia.
Itu senyum milik seorang ratu yang sudah memahat dendamnya menjadi senjata. Spike petir bukan sekadar teknik. Ini sumpah. Sumpah bahwa siapapun yang menertawakan hujan tropis akan menyesal di bawah gemuruh petirnya. Di luar, hujan benar-benar turun deras. Petir membelah langit Istanbul, menggema seperti sorak dukungan dari tanah air. Megawati meraih botol minum, meneguknya pelan, lalu berdiri lagi. Bahunya tegak, matanya memancarkan janji pada bayangan Dilara, besok, gigi sombongmu akan jadi persembahan pertama bagi badai ini. Spike petir telah lahir, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Suara trompet penonton menggema keras di dalam stadion Besiktas, membelah dinginnya malam Istanbul. Megawati berdiri di antara rekan-rekannya, merapikan pelindung lutut, sementara matanya menatap ke arah net. Di seberang sana, Dilara Aslan memutar bola di tangannya, senyumnya sama seperti di konferensi pers kemarin, sinis, meremehkan, memancing darah naik ke ubun-ubun. Peluit wasit terdengar nyaring, tanda set pertama dimulai. Serve pertama Besiktas melesat deras, tim Megawati mencoba menahan, tapi suara blok lawan terdengar seperti tembok baja. Blok-blok Dilara begitu tinggi, menantang Megawati untuk menabraknya. Dan saat Megawati menyiapkan spike pertamanya, Dilara melompat ke net dengan timing sempurna, sengaja menabrakkan siku ke jari Megawati. Dentuman benturan itu membuat Megawati meringis, suara bruk kecil seolah menertawakan niatnya menembus pertahanan. Penonton Turki bersorak liar, mencemooh Megawati yang mundur sambil menggoyangkan jarinya yang nyeri. "Ayo, speaker tropis, pukul lebih keras," teriak Dilara di seberang net, matanya berkilat seperti singa lapar. Megawati mengertakkan gigi. Di dadanya, amarah yang kemarin ia tanam kini mekar jadi kobaran api, tapi ia menahannya. Belum saatnya spike petir meledak. Belum. Permainan Besiktas makin kotor. Setter mereka sengaja menghalangi jalur lari Megawati, middle block mereka menabrak bahunya di udara. Di satu momen, Dilara bahkan menarik rambut Megawati sambil pura-pura menahan keseimbangan. Megawati hampir terpeleset, tapi ia menegakkan punggungnya, menatap Dilara yang tertawa puas. Dunia seperti mengejeknya, seorang ratu dipaksa merangkak di kandang serigala. Skor tertinggal makin melebar. Bangku penonton pendukung Megawati di tribun tampak cemas, tapi di antara sorakan ejekan, terdengar nyanyian kecil, "Mega, Mega." Ia menoleh ke arah bendera merah putih yang dikibarkan segelintir supporter. Mata Megawati membulat, hatinya berdegup kencang. Ia sadar, spike petirnya tidak hanya untuk membalas Dilara, tapi untuk membela orang-orang yang menaruh harga diri padanya. Sebuah set point datang. Besiktas menyiapkan blok 3 lapis di depan Megawati. Bola umpan lambung tinggi, seolah menantang, "Hancurkan kami kalau bisa." Megawati melompat, spike-nya keras, namun blok Dilara menahannya lagi. Bola mental keluar, poin untuk Besiktas. Dilara mengepalkan tinju, berteriak ke arah Megawati, "Inilah Eropa, tropis. Tak ada badai di sini." Megawati menatap tangannya yang memerah, pelipisnya berkeringat deras. Matanya menyala, amarahnya menumpuk, spike petirnya menunggu. Waktu tepat untuk meledak. Ia berdiri tegak di belakang garis, menatap Dilara yang masih tertawa. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Tertawalah sekarang. Karena di set berikutnya, gigi sombongmu akan jadi tumbal petirku." Megawati terduduk di bangku pemain, handuk menutupi wajahnya, menahan deras keringat yang bercampur perih di sudut mata. Set pertama sudah lepas dari genggamannya, bukan karena ia kurang keras memukul, tetapi karena tangan-tangan Besiktas terlalu kotor menahan mimpinya. Jemari kanannya yang memerah kini berdenyut, membisikkan rasa sakit yang lebih menyesakkan dari terjangan spike lawan. Di pinggir lapangan, Dilara berkeliling, memamerkan senyum kemenangan ke arah penonton Turki yang riuh mencemooh Megawati. Setiap sorakan seolah cambuk yang memecah tembok kepercayaan diri di dada Megawati. Ia mengingat ribuan jam latihan, puluhan kali jatuh bangun menahan cemooh bahwa ia terlalu lembek untuk Eropa. Tapi malam ini, suara-suara itu terasa nyata,
menusuknya di tengah gemuruh stadion. Manajer tim menepuk bahu Megawati pelan. "Kau masih punya set kedua, Mega. Petir harus sabar sebelum menggelegar." Megawati tak menjawab. Ia menatap perban tipis di jari telunjuknya, merasakan denyut luka itu menembus tulang. Hatinya berontak, apakah spike petir yang ia banggakan hanya akan berakhir mentah di blok Dilara? Apakah harga dirinya akan terkubur di lantai Besiktas Arena malam ini? Angin malam Istanbul menyelinap melalui celah tribun, membelai keringat di pelipis Megawati. Ia memejamkan mata, mencoba menahan gemetar di jemari. Di balik kelopak matanya, ia melihat sekilas wajah-wajah supporter yang berdiri dengan bendera merah putih. Suara mereka pelan, tapi cukup memecah riuh sorakan Turki. "Mega, Mega, ayo bangkit." Bisik-bisik itu seperti doa yang menahan agar nyalinya tak runtuh total. Megawati mengingat ayahnya yang pernah berkata, petir itu tidak pernah memilih kapan akan jatuh. Tapi ketika datang, dia selalu menumbangkan apa saja di bawahnya. Sepotong kalimat itu membuncah, menggulung suara ejekan Dilara di kepalanya. Di sudut bibirnya, senyum tipis muncul, bukan senyum menang, melainkan senyum orang yang baru sadar bahwa badai tak pernah takut pada malam paling gelap. Peluit tanda babak kedua segera dibunyikan. Megawati berdiri perlahan, merenggangkan bahu, meski nyeri di jarinya menjerit minta dikasihani. Tatapannya naik, mencari mata Dilara di seberang net. Dilara masih tertawa, dan tawa itulah yang menjadi bara. Dalam hati, Megawati berjanji, tak peduli tangan ini remuk, spike petir akan turun malam ini. Dan kau, Dilara, akan jadi tanah pertamanya. Megawati berjalan ke lapangan, menengok tribun supporter Indonesia dan mengangguk pelan. Sekejap, sorakan kecil mereka menggema di kepalanya, menutup sorakan bising Besiktas. Detak jantungnya makin cepat, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena petir di dadanya sudah tak sabar menembus badai kotor yang membentangnya. Malam ini, spike petir mulai mengepakkan sayapnya. Peluit babak kedua bergema di antara sorakan ribuan pendukung Besiktas. Megawati berdiri di garis servis, bola berputar di telapak tangannya, dingin, berat, seolah menantang keberanian yang sempat retak di set pertama. Matanya menyapu net di depannya. Dilara berdiri paling depan, bloknya menjulang bak tembok batu, senyum meremehkannya masih sama liciknya seperti di konferensi pers. Tapi kali ini, Megawati tidak menunduk, dadanya terangkat, tatapannya setajam pisau petir. Bola dilambungkan ke udara, serve meluncur deras, memaksa Besiktas merangkai serangan balasan. Dilara berlari ke tengah, menyiapkan spike mematikan. Bola dilepas tinggi, Megawati melompat, bloknya telat sepersekian detik. Bola menghantam lantai di sisi kanannya, membuat skor bertambah untuk Besiktas. Penonton Turki bersorak liar. Dilara menunjuk Megawati sambil tertawa, seolah berkata, itu blok tropismu. Lemah. Megawati menarik napas panjang, menatap jemari kanannya yang masih berdenyut. Kali ini, ia tidak merasa gentar. Sebaliknya, nyeri itu memompa semangat yang menetes di sela-sela rasa takutnya. Ia berdiri di belakang setter, tangan kanannya mengepal. Bola diumpan lambung ke sayap kanan, jalur spike yang sudah ia hafal ribuan kali, tapi malam ini terasa berbeda. Ini bukan spike biasa. Ini saatnya badai turun. Langkahnya mantap, 1, 2, 3, lalu lompat. Di udara, Megawati seolah melayang lebih lama dari biasanya. Sorot lampu stadion memantul di bola matanya. Tangannya terangkat tinggi, pundaknya berputar sempurna. Dalam sepersekian detik, ia melihat blok 3 lapis Besiktas menanti. Dilara di tengah, tangan terbentang lebar, yakin spike Megawati akan mati di telapak tangannya. Tapi Megawati menahan ayunan sepersekian detik lebih lama, memutar pergelangan tangannya di udara, lalu menghantam bola dengan sudut yang mustahil ditebak. Suara PAKK memecah riuh stadion, bola melesat menembus sela blok Dilara, menukik tajam melewati libero Besiktas. Bola menghantam lantai dengan dentuman yang terdengar sampai bangku penonton paling atas.
Suara decak kagum pun tercampur dengan teriakan kaget. Spike petir itu akhirnya turun. Dilara terperangah. Tangannya masih terangkat, tapi bola sudah memantul jauh di belakangnya. Penonton Besiktas terdiam sejenak, seolah tak percaya speaker yang sempat dipermalukan di set pertama kini berdiri seperti ratu petir. Megawati menjejak lantai, dadanya naik turun. Dia menatap Dilara, senyumnya tipis, bukan senyum sombong, melainkan senyum yang berkata, "Aku di sini untuk merobohkanmu." Supporter Indonesia di tribun meledak histeris. Bendera merah putih berkibar di antara lautan hitam Besiktas. Di bench, manajer Megawati mengepalkan tinju ke udara. Dan Megawati, dengan napas berat dan jari yang masih berdenyut, merasakan sesuatu membesar di dadanya. Spike petir ini baru permulaan. Masih ada banyak dentuman yang menunggu, dan Dilara Aslan akan merasakannya satu persatu. Denting peluit wasit yang memulai rally berikutnya terasa seperti dering alarm di kepala Megawati. Tangan kanannya masih berdenyut usai melepaskan spike petir pertama, tapi sorot matanya tak lagi meragukan. Di seberang net, Dilara Aslan berdiri dengan bahu menegang. Bekas dentuman spike barusan masih membayang di pelipisnya, seolah retak pertama harga dirinya baru saja lahir, dan itu membuat api amarahnya membakar lebih ganas. Besiktas tidak tinggal diam. Blok Dilara makin brutal. Setiap Megawati mendarat dari lompatan, ada bahu lawan yang sengaja menghantam pinggangnya. Setter Besiktas beberapa kali melayangkan bola ke jalur Megawati, hanya untuk menjepitnya di net. Penonton Turki bersorak setiap kali Megawati jatuh terduduk di lantai kayu. Tapi di sela sorakan itu, suara "Mega, Mega" kecil dari tribun Indonesia bagai bara kecil yang menolak padam. Pada satu rally panjang, Megawati berhasil melepaskan spike keras. Bola lolos, mencuri poin, tapi tak lama Dilara menabraknya di jalur crossing. Benturan bahu mereka menimbulkan suara "duk" yang menyesakkan dada Megawati. Dilara mendekat, menempelkan bibirnya ke telinga Megawati. Suara desisnya seperti bisa membekukan tulang, "Aku akan patahkan tangan tropismu sebelum kau patahkan gigiku." Megawati menahan napas, dadanya berkobar, tapi ia menahan mulutnya tetap rapat. Tangan kirinya mengepal, menahan hasrat membalas secara fisik. Ia tahu Dilara sengaja memancingnya kehilangan fokus. Namun di balik rasa panas di pelipis, Megawati merasakan spike petir di tangannya justru makin menajam. "Terus saja rendahkan aku," bisiknya dalam hati, "karena makin dalam kau meremehkanku, makin deras badai turun." Pertandingan semakin keras. Dilara makin berani, berulang kali menyenggol net sambil menabrak Megawati, namun wasit pura-pura tak melihat. Di satu titik, Besiktas mendapat timeout. Dilara berjalan ke bench Megawati, pura-pura mengambil air minum, lalu dengan sengaja menumpahkan setetes ke sepatu Megawati. "Ups," katanya sinis, matanya menatap lurus. "Sepatu tropismu basah, speakermu pasti licin." Rekan setim Megawati hampir maju menahan Dilara, tapi Megawati menahannya hanya dengan tatapan. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Ia hanya menunduk sebentar, merasakan air dingin di sepatunya, lalu menatap Dilara dengan pandangan kosong yang justru lebih menakutkan daripada umpatan. Senyum tipisnya mengoyak wajah lelahnya, seolah berkata, "Selesaikan tawa busukmu. Setelah ini, gigimu yang basah oleh darah." Timeout berakhir. Megawati berdiri di garis servis lagi, tangannya meremas bola dengan keras. Dentum di dadanya semakin rapat dengan deru hujan di luar stadion. Penonton tak lagi terdengar baginya. Yang ada hanya Dilara, net, dan spike petir yang kini berdenyut di tangannya seperti kilat yang tak sabar jatuh ke bumi. Malam ini, provokasi Dilara adalah bahan bakar terbaik, dan petirnya tinggal menunggu waktu untuk menghantamkan karma. Denting peluit penanda match point seolah menembakkan adrenalin langsung ke dada Megawati. Sorak penonton Besiktas kini terdengar lebih gugup daripada garang. Dilara berdiri di seberang net, bibirnya masih terangkat menantang, meski tatapan matanya sudah berkedip ragu. Di sela-sela sorakan,
Suara teriakan kecil supporter Indonesia terdengar makin lantang. Mega. Mega, gaung kecil yang menggema di rongga dada Megawati, memperkuat spike petirnya yang mendidih di ujung jemari. Setter Megawati mengisyaratkan umpan lambung, umpan sempurna untuk eksekusi spike petir. Megawati mengangguk pelan. Di benaknya, ia melihat semua ejekan Dilara, tawa sinis di konferensi pers, siku curang di net, air tumpah di sepatunya. Semuanya melebur jadi pusaran panas di ulu hati. Tangannya bergetar bukan karena takut, tetapi karena badai itu sudah tak sanggup menunggu lagi untuk menghantam bumi. Bola lambung naik, menggelantung di udara. Megawati berlari, menjejak lantai dengan 1, 2, 3 langkah. Lompatannya melayang tinggi, seolah waktu menahan detik untuknya sendiri. Di bawah sana, Dilara melompat, bloknya terbuka lebar, matanya memicing, menyiapkan tangan untuk membungkam spike petir itu seperti sebelumnya. Tapi Dilara lupa, badai tidak pernah jatuh di tempat yang sama 2 kali dengan cara yang sama. Dalam sepersekian detik di udara, Megawati memutar pinggulnya, mematahkan sudut tangannya, merubah lintasan bola menjadi petir yang menukik dari langit. Spike petirnya menghantam bola dengan bunyi "PAKK" yang lebih keras dari sorak penonton. Bola menembus sela blok Dilara, menghantam mulutnya yang terbuka. Dentuman itu diikuti suara "rek" yang memilukan, namun indah di telinga Megawati. Suara gigi kesombongan patah di antara sorak gemuruh ribuan orang. Dilara terhempas ke lantai, mulutnya berlumur darah, matanya terbelalak tak percaya. Sebutir gigi putih terpental, memantul di lantai kayu sebelum berhenti di dekat kaki Megawati. Penonton Besiktas terdiam, seolah menahan napas bersama. Hanya supporter Indonesia di sudut tribun yang pecah. Mega, 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 nama yang kini bergema bak gulungan petir membelah Istanbul. Megawati berdiri di pinggir net, menatap Dilara yang terkapar memegangi rahangnya. Sorot matanya dingin, senyum tipis muncul di bibirnya yang basah keringat. Ia menunduk, menatap gigi yang rontok di depannya, lalu mendongak pada Dilara. Tanpa suara, bibirnya bergetar membisikkan kata-kata yang hanya Dilara yang paham. Ingat kata-katamu kemarin. Inilah badai dari tropis. Stadion Besiktas berubah jadi lautan sunyi. Di pinggir lapangan, scoreboard menyala terang, match point untuk Megawati. Spike petirnya telah menuliskan sejarah, bukan hanya mencetak poin, tapi merontokkan kesombongan yang bertahun-tahun berdiri di puncak. Dan di dada Megawati, dendam itu lunas, petirnya akhirnya menemukan tanah tempat menumbangkan sombong paling keras. Dentuman spike petir terakhir masih bergaung di dinding arena saat Dilara terlatih bangkit, tangannya gemetar memegang rahang yang berdarah. Pandangannya kabur, sorot matanya kehilangan nyala api yang tadi membakar penuh arogansi. Megawati berdiri di seberang net, tinggi, megah, dengan bahu terangkat, tak ada lagi keraguan di wajahnya, hanya ketenangan seorang ratu yang baru saja menumbangkan musuhnya di singgasana sendiri. Wasit meniup peluit panjang, set terakhir jatuh ke tangan Megawati. Sorak penonton Indonesia di tribun yang tadinya hanya titik kecil kini meledak seperti guntur, membelah lautan suara Besiktas yang perlahan mengecil. Para pemain Besiktas lain berdiri terpaku, seolah tak percaya kapten mereka, si singa Istanbul, kini bertekuk lutut di lantai, giginya rontok, harga dirinya terinjak spike petir dari tropis. Dilara mencoba berdiri, lututnya gemetar, tatapan matanya mencari-cari pegangan. Namun begitu matanya bertemu dengan sorot dingin Megawati, bahunya jatuh. Tak ada kata umpatan, tak ada cengiran sinis seperti di konferensi pers. Yang tersisa hanyalah diam, sunyi yang lahir dari kekalahan telak. Megawati melangkah perlahan mendekati net, matanya tak berkedip, menatap Dilara yang kini seperti anak burung kehabisan paruh. Di sela denting sorakan Indonesia, Megawati meraih selembar handuk dari Benz, lalu melemparkannya ke arah Dilara. Tak ada ejekan, tak ada umpatan balasan, hanya satu isyarat dingin, bersihkan dirimu. Kau sudah jatuh terlalu rendah di hadapanku. Handuk putih itu tergeletak di dekat tangan Dilara yang kotor oleh darah dari rahang pecahnya.
Para pemain Besiktas lain menunduk. Mata mereka berputar gelisah, seolah sadar dominasi mereka di liga akan terus dihantui cerita malam ini. Megawati melangkah mundur, memeluk rekan satu timnya sebentar, lalu kembali berdiri menatap tribun pendukungnya. Bendera merah putih berkibar di atas lautan hitam Besiktas, simbol kecil bahwa badai tropis sanggup menumbangkan tembok paling angkuh di jantung Eropa. Manajer Megawati menepuk pundaknya, menahan air mata haru. Megawati hanya tersenyum tipis, menoleh sekali lagi ke arah Dilara yang kini duduk lunglai, kepala tertunduk di bangku pemain. Tak ada yang lebih indah bagi seorang petarung selain melihat kesombongan musuhnya tersungkur di bawah kakinya. Spike petir bukan hanya senjata, tapi penanda bahwa Ratu Badai telah lahir di malam paling gelap. Lampu stadion meredup pelan, tanda upacara MVP akan segera dimulai. Nama Megawati sudah diteriakkan ratusan kali. Namun bagi Megawati, piala dan penghargaan hanya bonus. Yang paling penting, gigi kesombongan telah rontok, Dilara telah dipaksa menunduk, dan tropis telah mengirim petir ke jantung Eropa. Malam ini, sang ratu benar-benar dinobatkan, bukan dengan mahkota, tapi dengan dentuman Spike yang tak akan pernah dilupakan. Stadion Besiktas perlahan sepi, lampu-lampu sorot mulai dipadamkan satu persatu. Tapi gaun Spike petir Megawati masih terasa menempel di dinding beton dan lantai kayu yang retak-retak oleh dentuman keras. Di bangku pemain Besiktas, Dilara duduk dengan kepala tertunduk, handuk putih menutup wajahnya, tangan kanannya memegang rahang yang bengkak. Gigi kesombongan itu telah rontok, simbol bahwa tak peduli seberapa tinggi singa berdiri, badai selalu bisa merobohkannya. Di lorong sempit yang memisahkan lapangan dan ruang ganti, Megawati berjalan perlahan. Setiap langkahnya memantul di dinding, seperti gema petir yang menolak padam. Rekan setimnya menepuk punggungnya, manajer menahan tangis bangga. Tapi Megawati hanya tersenyum tipis, pundaknya sedikit menunduk, bukan karena lelah, melainkan karena Spike petirnya sudah menunaikan janji. Dilara Aslan telah jatuh. Beberapa wartawan Turki mencoba mencegat, bertanya kenapa ia bisa begitu dingin membalas hinaan Dilara. Megawati berhenti, menatap lensa kamera dengan mata hitamnya yang tajam. Suaranya pelan, nyaris seperti gemuruh hujan di kejauhan. Petir tidak pernah memilih. Tapi kalau kau menantangnya dengan sombong, jangan salahkan jika kau jadi tanah pertama yang dia hancurkan. Satu kalimat pendek, cukup untuk menamparkan ego Besiktas di hadapan ribuan penonton yang dulu meremehkannya. Di luar stadion, supporter Indonesia berkerumun di gerbang, bendera merah putih berkibar di antara hujan rintik yang turun perlahan. Mereka menyanyikan nama Megawati, bukan dengan teriakan marah, tapi dengan nada bangga, seolah badai yang tadi turun di Istanbul telah membawa harum nama tropis ke jantung Eropa. Megawati berhenti sejenak, menatap bendera itu, menarik napas panjang. Di dadanya, Spike petir bergetar pelan, tanda bahwa badai ini belum selesai. Sementara itu, di ruang medis Besiktas, Dilara hanya bisa menatap cermin. Wajahnya bengkak, giginya berkurang satu, bibirnya pecah. Tak ada lagi senyum sombong, hanya mata yang menatap nanar kepantulan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Dilara Aslan sadar, ada badai yang tak bisa dia remehkan hanya karena datang dari matahari tropis. Ada ratu yang bisa menumbangkan singa, hanya dengan sepasang tangan dan dendam yang dirawat lama. Bas tim Megawati bergerak perlahan meninggalkan stadion. Di dalamnya, Megawati menatap keluar jendela, lampu kota Istanbul membias di kaca berembun. Tangannya meraba jari telunjuk yang memar, saksi bahwa Spike petir tak lahir dari pukulan semalam, tapi dari luka dan penghinaan yang dibalas dengan kepala tegak. Ia tahu, besok Dilara bisa kembali main, bloknya bisa kembali tinggi. Tapi gigi kesombongannya tak akan pernah tumbuh lagi. Di angkasa, hujan turun makin deras, petir berkelebat jauh di atas Bosforus. Megawati menutup mata, bersandar di kursi. Di dadanya, Spike petir bersemayam, bukan sebagai senjata, tapi sebagai warisan. Warisan bahwa dimanapun dia berdiri,
hujan tropis akan selalu datang bersama badai. Dan bagi siapapun yang mencoba meremehkannya, satu hal pasti, petirnya tak akan pernah padam.